Pokemon Ultra Beast merupakan jenis Pokemon yang diperkenalkan di generasi ke-7 sebagai bagian dari acara utama di region tersebut. Jenis Pokemon ini memiliki rumah tersendiri di suatu tempat dan dapat memasuki Alola dengan terbukanya Ultra Wormhole. Kamu ingin aku membahas tentang jenis Pokemon ini? Jadi kali ini aku akan membahas Pokemon Ultra Beast dari yang biasa aja sampai ke yang terbaik berdasarkan pendapatku pribadi. Karena aku tahu bahwa bentuk Pokemon Ultra Beast bisa dibilang agak kurang berfokus pada suatu inspirasi. Mereka abstrak dan sesuai dengan latar belakang mereka yang juga bukan berasal dari bumi Pokemon. Dan jika di daftar ini ada yang tidak sesuai pikiranmu, boleh banget perbaiki melalui kolom komentar di bawah. Dan kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Stakataka. Dalam pengenalannya, Pokemon Ultra Beast ini merupakan yang paling tidak jelas. Maksudku ada hal yang tidak dapat dimengerti dari tubuhnya ini. Stakataka dikategorikan sebagai benteng Pokemon. Seperti apa yang bisa kita lihat, tubuhnya hanya terdiri dari kotak-kotak kecil yang kemudian berjalan dan punya mata-mata gitu. Faktanya tubuh Stakataka bukanlah satu keutuhan ini. Mereka hanya bersatu dan menciptakan tubuh besar ini yang pada akhirnya cukup menyeramkan dan sesuai dengan kata Ultra Beast itu sendiri. Bentuk kehidupan yang menumpuk ini memiliki banyak pasang mata dan bisa saja marah dan juga menjadi merah saat ia merasa terganggu. Menurutku agak kurang menarik untuk sekelas Ultra Beast, tapi ya bagus-bagus saja sih. Dan ditambah lagi ia memiliki speed yang terendah. Surskit Tree. Desain Pokemon ini terinspirasi dari pohon. Itu juga tertera di namanya yang ada pohonnya gitu. Tapi ini pohon bukan sembarang pohon. Karena Pokemon ini merupakan Pokemon Ultra Beast yang bertipe elektrik. Hanya ada tubuh seperti kabel yang kemudian berdiri dan dilengkapi percikan listrik. Surskit Tree juga asing di dunia atau bumi Pokemon. Tetapi di dunianya ya Pokemon ini umum banget untuk ditemukan. Jadi sebenarnya kebanyakan dari mereka memang umum di dunianya. Tapi karena yang muncul ya kemungkinan cuma satu-satu, pada akhirnya kelihatan langka deh. Sayangnya aku agak kurang menyukai tampilan Surskit Tree ini. Susah namanya. Guzzlord. Tubuhnya yang sangat besar dipengaruhi oleh makanan yang juga bukan main untuk sekelas Pokemon. Guzzlord ini punya pencernaan yang unik banget. Karena apapun yang ia lahap alias ia makan, maka tidak akan ada sisa apapun bahkan kotoran yang keluar dari tubuhnya. Karena kamu sendiri pun bisa melihat mulutnya yang terbuka lebar udah seperti black hole di dalam Pokemon. Guzzlord mungkin yang paling berbahaya dari semua Pokemon Ultra Beast yang diperkenalkan. Karena dengan melahap apapun, kamu pun bisa saja tertelan oleh kenapsuannya ini. Kombinasi tipe yang Guzzlord miliki juga sangat unik, yaitu Dark dan juga Dragon. Tapi ya menurutku kurang menarik aja gitu. Ya ini kayak labu raksasa gitu nggak sih? Atau ini kelelawar? I don't know. Blacephalon. Unik sih kalau boleh jujur, tapi agak menyebalkan kalau kalian lihat terus-menerus. Apalagi fakta yang memiliki perilaku yang paling buruk kalau menurutku. Blacephalon adalah Pokemon kesekian yang menerima kombinasi tipe Ghost dan juga Fire. Tentu ini masuk akal dengan tubuhnya yang memang setan banget. Tapi mungkin Fire-nya tidak terlalu terlihat. Ya, coba aku jelasin sedikit deh. Nah, Blacephalon punya perilaku yang sangat amat menjengkelkan. Ia bisa masuk melalui Ultra Wormhole. Kemudian saat melihat seseorang, ia akan melompat dan kemudian meledakkan kepalanya hingga membuat orang tersebut kaget sekaget-kagetnya. Ya kali nggak kaget ya kan saat tiba-tiba ada ledakan besar di samping kita. Dan ini cara licik Blacephalon dalam menyerap vitalitas orang tersebut. Nihilego. Mungkin ini pemimpin dari semua Pokemon Ultra Beast. Kamu juga sepertinya lebih dulu melihat Pokemon ini dan mungkin akan mudah diingat dengan alur cerita di generasinya. Mungkin, Nihilego punya sisi menyeramkan yang terbilang sangat brutal. Pokemon ini dikategorikan sebagai parasit Pokemon. Sesuai dengan kategori inilah, maka orang-orang di Alola akan lebih berhati-hati saat berhadapan dengan Pokemon ini. Karena Nihilego bahkan hidup dari memakan manusia dan Pokemon. Tentu ini gila banget. Nihilego yang bertipe Rock dan juga Poison mampu menyuntikkan racun saraf yang mengakibatkan orang-orang yang ia tempeli bertindak kasar dan gila. Kalau sudah seperti ini ya siapapun pasti ketakutan lah ya kan. Meskipun memang tampilannya tidak semenyeramkan itu, tapi ceritanya ya bikin mual cok. Kartana. Kartana adalah Pokemon Ultra Beast terkecil yang pernah muncul di dunia Pokemon. Eits, tapi kecil-kecil gini ada hal yang akan mematikan terjadi saat ia bergerak.
Aku suka nih sama Kartana ini. Bentuknya memang rada aneh tapi masih tersusun dengan baik kalau menurutku. Apalagi ya udah seperti senjata yang bergerak dengan lincah. Emang gitu sih. Bayangkan saja silet yang hidup. Kalau disayat benda tersebut pastinya bukan hal yang nyaman untuk dirasakan. Apalagi Kartana yang jelas pisau yang memiliki ketajaman yang sangat mengerikan. Biasanya ia tidak menyerang sendiri, tapi bisa menyerang bersama dan mengakibatkan ketakutan yang hakiki. Keren sih dengan desainnya yang seperti ini. Pedang yang setipis kertas tapi tajam banget. Paramosa. Skip aja kalau kalian gak suka kecoa. Tapi kalau menurutku ini Pokemon Ultra Beast yang sangat bagus. Bukan tipenya tapi ya tampilannya. Ya masih terlihat terstruktur lah ya kan dari sebelum-sebelumnya. Tubuhnya tampak langsing dan kayak tinggal tulang aja gitu. Ini definisi cewek yang melakukan diet agar tubuhnya terlihat sangat proporsional, tapi juga tampak berlebihan. Paramosa merupakan Pokemon Ultra Beast yang mampu berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi, sesuai dengan kecoa yang juga cepat banget. Nah, meskipun kurus-kurus gini, tapi kekuatannya bukan main. Jangan berpikir ya menyek-menyek, tidak. Bahkan tendangannya bisa mematahkan tulang Anda. Ia juga tipikal Pokemon yang menghindari sesuatu yang terlihat najis untuk dipegang. Buzzwole. Oke, ini kebalikan dari Pokemon tadi. Jelas merujuk pada pria yang juga suka melakukan olahraga atau ke gym gitu demi mendapatkan otot tubuh yang ideal. Buzzwole lebih gagah dan mengagumkan di mata Paramosa. Mungkin ya akan mereka jodoh. Sesuai dengan tubuhnya yang berotot besar, Buzzwole jelas memiliki performa tubuh yang sangat baik. Kekuatan dari dirinya ini bahkan bisa menghancurkan truk sampah hanya dengan sekali pukulan saja. Apalagi manusia yang jelas tidak akan berbentuk apabila sudah mendapatkan pukulan dari dirinya ini. Yang paling menyeramkan pastinya adalah fakta ya nyamuk alien menghisap darah manusia dengan moncongnya yang besar kebangetan. Dia juga suka memamerkan otot tubuhnya yang kekar gitu. Celesteela. Ya, tentu saja Celesteela keren banget sebagai Pokemon Ultra Beast. Ia didasarkan pada bambu tapi dibuat menjadi roket. Kombinasi yang tepat dan menarik sebagai Pokemon yang berasal dari luar angkasa atau dunia lain. Tubuhnya juga tampak lebih kompleks dan punya detail-detail yang menarik banget sebagai seekor Pokemon. Saat jatuh di dunia Pokemon, Celesteela bisa saja membakar hutan karena saat akan meluncur ke udara, ia menggunakan kedua lengannya untuk menghasilkan energi yang sangat besar. Ya samalah seperti roket sebelum meluncur. Dan saat Celesteela meluncur, ia bisa terlihat sangat cepat menuju langit ke-7. Dan sempat juga di anime diperkenalkan baby Celesteela. Imut banget. Naganadel. Dan yang terbaik dan paling aku suka adalah Naganadel. Gak usah nanya karena emang ini Pokemon Ultra Beast yang paling keren dari segi penampilan dan kekuatan. Naganadel bahkan dimiliki oleh Satoshi. Dan ia juga satu-satunya Pokemon Ultra Beast yang berasal dari evolusi. Desainnya memang merujuk pada lebah, tapi dibuat dengan rapi dan punya fitur-fitur yang dibuat sedetail mungkin, memberikan warna ungu yang juga bagian dari galaksi. Dan itulah Pokemon Ultra Beast dari yang biasa aja sampai ke yang terbaik berdasarkan pendapatku. Ya, aku harap sih suatu saat nanti ada gitu game Pokemon yang khusus berfokus pada karakter yang hidup di universe Ultra Beast. Pastinya kan kehidupan mereka juga sama seperti Pokemon di dunia Satoshi. Dan mungkin ada lebih banyak Pokemon baru di dunia tersebut. Baiklah, sampai di sini pembahasan kali ini. Terima kasih untuk setiap dukungan dan request yang kalian berikan demi keberlanjutan channel ini. Pembahasanku memang random, tapi ini kukhususkan untuk kamu yang juga menyukai Pokemon. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu, dadah!